Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit materi tentang bagaimana cara-cara menggunakan Microsoft Word, yaitu menggunakan ikon-ikon sederhana. Di sini kali ini kita akan belajar mengetik. Pertama-tama, nama saya Riko Rusmadi dengan nomor induk mahasiswa 2008100146. Kelas C, tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu komputer. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini saya telah menyediakan teks yang akan saya jelaskan. Belajar mengetik. Nah, pertama, beberapa hal yang harus diperhatikan saat belajar mengetik di komputer menggunakan aplikasi Microsoft Word adalah, yang pertama itu kita harus mengerti dulu posisi-posisi jari kita pada keyboard itu seperti apa. Jari-jari ini ditempatkan di mana pada keyboard sehingga ketika mengetik kita tidak terlalu kaku ketika kita menggunakan semua fungsi jari yang ada. Yang pertama, perhatikan dan ikuti instruktur. Yang kedua, ikuti petunjuk penggunaan aplikasi pada modul. Apabila ada yang belum dipahami, jangan malu untuk bertanya. Letakkan telunjuk kanan pada huruf J. Untuk telunjuk tangan kanan kita diletakkan pada keyboard huruf J. Sementara untuk telunjuk tangan kiri diletakkan pada huruf F. Selanjutnya, untuk jempol digunakan untuk menekan tombol spasi. Jempol kita digunakan untuk menekan tombol spasi, baik itu jempol kanan maupun jempol kiri. Sedangkan kelingking kanan untuk menekan tombol enter, kelingking kiri untuk menekan tab dan caps lock. Tab dan caps lock yang ini, yaitu mengunci huruf besar dan huruf kecil. Kemudian berlatihlah terus agar tangan terlatih menyentuh tombol keyboard. Nah, untuk tes selanjutnya kita akan langsung latihan menggunakan menu-menu yang ada di sini dengan instruktur dari tes yang tersedia di sini. Ingat-ingat materi teori pertemuan ke-1, yaitu sebelum mengetik tentukan dulu jenis kertas menggunakan menu size. Nah, untuk menggunakan menu size, kita klik pada menu layout. Terus di sini terlihat ada menu size, kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih jenis huruf jenis kertas yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan A4 seperti ini, juga bisa menggunakan ini. Nah, jika sudah, kita menentukan ukuran margin menggunakan menu Page Setup Margins. Biasanya dalam penulisan karya ilmiah atau makalah, ketika kita diberikan tugas makalah itu kadang ditentukan ukuran marginnya. Nah, untuk menentukan ukuran margin itu tetap pada menu layout, kita klik ada menu margin di sini, submenu margin. Kemudian kita klik custom margin. Nah, di sini untuk kita atur sendiri ukuran marginnya. Misalnya top ini untuk bagian atas, ukuran margin untuk bagian atas itu misalnya kita kasih 3, dan ukuran margin sebelah kiri kita kasih 4, untuk bawah kita kasih 3. Misalnya kalau kita sudah memberikan untuk bottom itu untuk ukuran margin bagian bawah kertas, kita memberikan ukuran untuk sebelah kanan, misalnya kita kasih 3 atau 2. Kemudian
kita klik OK atau mode set as default itu untuk ketika kita login kembali ke Microsoft ini ukuran marginnya akan seperti ini, tapi di sini kita klik saja OK. Nah, di sini sudah kelihatan jarak dari sini, margin untuk dari sini ke sini itu adalah 4, sini 3. Ya, di sini tadi kita kasih 2 ya. Di sini kita kasih 2, dan untuk di atas itu kita kasih 3. Sini bisa kita lihat ukuran marginnya. Nah, lanjut. Kemudian untuk jika ingin membuat kolom menggunakan menu kolom ini. Misalnya kita membuat 2 kolom seperti ini, membuat 3 kolom, membuat kolom kiri, dan ini membuat kolom di sebelah kanan. Oke ya, kita kembali. Oke, selanjutnya untuk menebalkan huruf menggunakan bold atau menebalkan huruf. Misal kita ingin menebalkan ini, kita blok dulu, lalu kita pakai menu home, kita pilih yang ini bold, atau bisa juga menggunakan Ctrl B, bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk memiringkan teks, kita blok. Di sini ada menu italic itu untuk memiringkan teks seperti ini. Nah, bisa juga kita menggunakan Ctrl I seperti ini. Nah, kemudian untuk menggarisbawahi menggunakan underline seperti ini akan terdapat garis bawah. Nah, underline ini tebalnya juga bisa kita atur begini, atau mau seperti ini bisa kita atur jenis underline-nya dan juga bahkan warnanya. Oke, lanjut. Menaikkan huruf seperti menulis pangkat menggunakan menu superscript. Nah, misalnya di sini ada contoh 202, kita ingin jadikan dia 20 pangkat 2, 20 kuadrat. Kita blok dulu. Lalu di sini ada menu superscript. Di sini superscript, atau bisa juga kita klik. Otomatis angka yang ada di sini akan menjadi pangkat. Nah, atau bisa juga Ctrl Shift plus, Ctrl plus Shift plus. Misalnya nah, Ctrl Shift plus, ini kita menggunakan Ctrl Shift plus. Jadinya 20 kuadrat sama dengan 20 kali 20 sama dengan 400. Menurunkan huruf seperti rumus kimia menggunakan ikon menu subscribe. Misal di sini ada rumus kimia H2SO4, kita blok dulu, lalu di sini ada menu subscript. Kita klik. Nah, ini otomatis akan huruf-hurufnya ini akan turun ke bawah, mengecil ke bawah. Bisa juga kita menggunakan kontrol. Di sini ada instruksinya, kita menggunakan kontrol sama dengan. Nah, ini untuk keempatnya juga bisa kita turunkan kontrol sama dengan, atau menu subscribe yang ada di sini. Ada ikon X2. Kemudian mengatur rata kiri, tengah, kanan atau rata kiri kanan menggunakan menu align. Di sini untuk menggunakan rata kiri kita bisa pilih menu align left yang ini. Kemudian untuk rata tengah kita bisa pilih center yang ini.
kita bisa pilih ini. Kemudian untuk rata kanan kita bisa pilih align right. Nah, coba bisa kita pilih rata kanan seperti ini, rata tengah seperti ini, rata kiri, kemudian rata kiri kanan itu seperti ini. Jadi kita kembalikan. Untuk mengatur jarak spasi menggunakan ikon menu line spacing. Nah, untuk ini kita menggunakan menu yang ini untuk mengatur spasi dari huruf dari teks kita. Misalnya kita blok dulu, kita atur semua spasinya itu ini. Bisa kita atur spasi dari kalimat teks yang ada di teks. Misalnya kita kasih 1,5 maka akan jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya menggunakan list dengan simbol. List dengan simbol itu yang dimaksud ini, menggunakan menu bullets. Kita bisa klik untuk membuat menu yang dimaksud dengan list dengan simbol itu seperti ini. Seperti yang ada pada teks ini, kita menggunakan itu namanya, kita menggunakan list dengan simbol, ada bullets di sini. Bisa kita pilih jenis-jenis simbol yang ingin kita gunakan. Bisa kita gunakan. Oke. Selanjutnya untuk menggunakan list dengan urutan nomor, menggunakan numbering, bisa kita pilih yang ini. Nah, ini ada insert list menggunakan numbering, bisa kita pilih sendiri. Nah, ini untuk membuat list dengan bentuk diagonal atau miring, secara miring. Ini untuk apabila kita menggunakan submenu dari list ini. Kemudian untuk huruf sendiri, misalnya kita menggunakan ingin mengubah hurufnya, kita akan pilih. Untuk mengubah hurufnya kita pilih ini. Nah, biasanya kita menggunakan misal Times New Roman, kita klik maka akan terganti. Nah, misal tadi Microsoft Word ini kan huruf defaultnya bukan Times New Roman ya, tadi bisa kita lihat. Maka apabila kita ingin menggantinya menjadi Times New Roman, menjadi default dari Word di komputer ini, maka kita klik Times New Roman, klik subscribe tadi, lalu klik set as default. Maka apabila kita login nanti ke Microsoft Word-nya sudah akan menjadi Times New Roman. This document only, untuk dokumen ini saja atau untuk seluruh dokumen selanjutnya. Kita pilih, klik OK, maka ini akan menjadi default dari huruf. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan, saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.